Jadi sebenarnya Palembang tuh diuntungkan, Betul. ya. Bahkan saya secara ekstrim atau secara eh, tegas mengatakan Palembang tuh bisa jadi eh, kota percontohan. Mm-mm. Dia LRT pertama kali, dia ada sungai, sehingga antar moda itu terjadi. Iya. Nah, saya pikir memang nggak mungkin pemerintah melakukan tanpa keikutan serta masyarakat. Mm-mm, Nah, mm-mm. kita ya tahulah masyarakat tuh. Mm-mm, mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya kedatangan tamu yang super penting. Kalau yang lain saya bilang istimewa gitu kan ya. Tapi ini luar biasa karena saya kedatangan seorang menteri, Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi. Selamat siang, Selamat siang. Mbak Weni. Terima kasih Pak sudah datang, nyempet-nyempetin Ya, aku lah mudik sini. mau mudik. Jadi Pak Budi ini sebenarnya reuni dan banyak sekali agendanya. Datang tadi pagi. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian apa ya Pak kegiatan kita hari ini? Boleh tidak di-mention ke kawan-kawan Seripo Jadi, dan Tribun Sumsel ini? saya membiasakan diri kalau ke luar kota, ke setiap kota itu pasti membuat kegiatan yang relevan dengan Kementerian Perhubungan. Nah, pulang ke Palembang, di sini nih ada namanya Super Pucuk ya, LRT Sepur itu. pocok pala. Mbak Weni ngomong Super Pucuk, Iya, itu sepuri LRT. pocok. Bayangkan Mbak Weni, Iya. Super Pucuk itu pertama kali di Palembang. Iya benar. Jadi ya Aduh, aku sebagai pembantu presiden ya konsisten. Iya. Pak Presiden kan waktu di Medan ngomong, pokoknya yang namanya di perkotaan itu mesti angkutan massal. Mm-mm. Nah jadi ceritanya tadi nggak official, Nggak jadi saya official. memang unofficial, nggak kati pejabat di sana. Aku datang Mei spesial nak buat kejutan Kejutan. di LRT. Nah aku surprise tadi. Heeh. Wong Lembang tuh kreatif ya. Iya. Tadi ada penderita tunarungu Oh, di airport di iya. LRT-nya. Iya. Dia mendidik pegawai situ untuk bisa berkomunikasi dengan tunarungu. Pakai bahasa isyarat gitu. Bahasa isyarat gitu, ya namanya imam kalau nggak salah itu. Nah artinya gini, angkutan massal ini harus diisi dengan experience. Betul. Artinya nggak semata-mata, angkutan massal. Kalau angkutan massal saja itu membuat dia itu hanya fungsional, Betul. tapi tidak punya experience yang lain. Nah di LRT aku juga ketemu dengan Pak Yusuf Loh, dari itu Batu nama Raja. laki aku, oh bukan Pak ya? Bukan, Oh, bukan. Yusuf lah, lain ya. ada yang ketemu aku lagi. Pak Yusuf tuh berdua sama anak-anaknya. Iya. Aku, kenapa kau tuh di sini? Naik LRT ini. LRT. Heeh. Aku berwisata Pak. Berwisata. Berwisata. Jadi aku ingat juga zaman kecil kalau diajak naik sport senang. Nah, jadi selain fungsi transportasi, LRT ini untuk Palembang jadi ikon karena punya fungsi wisata. Betul. Jadi dari pagar alam, dari Betul. Lahat, Dari Batu Rajo. Lampung, dari Lampung juga Jambi. datang sini. Spesial datang Iya. naik itu. Tapi yang paling penting adalah dia harus berfungsi sebagai angkutan perkotaan. Nah, untuk menjadi angkutan perkotaan, kalau dia lonely sendiri itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi memang kita harus bicara mengenai antar moda. Iya. Antar moda itu dia harus ada feedernya. Iya. Nah, oleh karenanya saya dengan wali kota Palembang berusaha untuk mengembangkan feeder-feeder ini. Mbak Weni bayangkan ya, dulu itu sebelumnya cuma 500.000, Iya. ya. 2002 21,5 juta. Tahun ini 3 juta. Ya, artinya apa? Kita improve. Iya. Kerjasama dengan Kota Madya Palembang itu luar biasa karena dia mengeluarkan duit juga. Aku dari pusat, dia dari anu. Nah artinya Untuk tidak apanya mungkin. Pak? Untuk apanya? Subsidi. Oh, untuk subsidinya feeder. jadi Pemkot Palembang juga mengeluarkan uang Ikut, ya untuk feeder tadi ya? Feeder tadi. Feedernya ada berapa Pak sekarang?
banyak nih ya, nggak tahu sampai dari hitung aku. Iya, dan asik ya sudah menghubungkan misalkan Nah, dari Polygon sini iya, ke jadi Bumi kalau Sriwijaya. dalam teoritis itu ada first mile dan last mile. Oh gitu. Apa itu? Dari rumahnya ya ke LRT, dia pergi ke satu tujuan katanya 16 hilir, habis itu dia last mile, setelah kantornya di Jalan Merdeka. Ya. Balik lagi itu kan, Mm-mm. nah, terus balik lagi. Nah dengan itu 1 tahun naik 60% Iya. volume LRT itu. Jadi pusat dan daerah tidak mungkin tidak berkomunikasi, berhubungan. Kalau mahasiswa sama pelajar sebulan tuh cuma 25.000. Iya, sebulan cuma 25.000. Murah kan? Jadi memang anjuran presiden untuk angkutan massal kita dorong. Alhamdulillah wali kota sudah nyumbang juga feeder itu. Nah, banyak. Nah kemarin aku telepon Mandiri, galak nggak bikin, dia bilang. Aku galak buat, mau membuat tapi harus unik. Tahu nggak apa Gimana Pak uniknya tuh? kendaraan perkotaan seperti di Malina, jeepney terbuka kayak di Taman Mini gitu. Iya, iya, iya. Udah dia nak ngejo limo ya Mandiri, Bukit Asam nak ngejo 2. Jadi paling enggak 7 lah dalam 3 tahun mendatang, 3 bulan mendatang. Nah artinya memang masyarakat perusahaan itu harus mendukung angkutan massal. Kalau angkutan massal tercipta, satu, kemacetan berkurang. Betul. Yang kedua, polusi berkurang. Iya, iya. Yang ketiga, duitnya juga Bisa kita hemat. hemat. Nah itu kira-kira. Iya, Pak. Dan lagi kan Pak Jokowi belum lama ini bilang bahwa karena penjualan kendaraan roda 4 dan roda 2 meningkat, itu mengakibatkan apa namanya macet luar biasa. Dan untuk itu tentu akan didorong angkutan massal yang lebih luas lagi kan gitu ya. Dan Palembang sudah memulainya terlebih dahulu. Begitu ya. Jadi sebenarnya Palembang tuh diuntungkan. Betul. Ya. Bahkan saya secara ekstrim atau secara tegas mengatakan Palembang tuh bisa jadi kota percontohan. Dia LRT pertama kali, dia ada sungai sehingga antar moda itu terjadi. Nah, saya pikir memang nggak mungkin pemerintah melakukan tanpa keikutan serta masyarakat. Nah, kita ya tahulah masyarakat tuh. Naiklah angkutan massal. Palembang punya LRT. Nah, ini menjadi satu concern, apalagi memang menjadi satu godaan dalam tanda petik ya, membeli mobil sendiri, membeli motor sendiri, tapi itu mengakibatkan polusi, macet dan sebagainya. Jadi memang ada perimbangan lah ekonomi membeli mobil dengan bagaimana kita memperjuangkan angkutan massal supaya tidak macet dan tidak polusi. Oke. Nah, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, ini perlu nih, masih banyak orang yang nggak tahu bahwa Pak Budi ini budak Palembang. Oh iyalah, budak Kambang Iwak Kecil. Budak Kambang Iwak Kecil. Karena dari lahir sampai kemudian SMA ya Pak ya? Ya SMA. Pak Budi ceritain dong sedikit tentang masa kecil dan sebagainya. Nama bapak aku tuh Ais Sumadi. Beken juga sebenarnya. Beken. Kakanwil Depen zaman dulu. Iya, iya. Tapi dia tuh guru. Jadi kita hidup secara sederhana. Anak guru lah. Anak guru sederhana. Tapi justru itu yang bermakna. Ya, aku lahir di Jalan Dr. Cipto sampai SMA. Nah yang unik itu, aku tuh anak jalanan. Wih gawat nih, anjal nih anjal. Anak jalanan tuh kadang-kadang jual sabun, kadang-kadang jual lilin, kadang-kadang mau masuk Kambang Iwak Kecil, nyari iwak. Nah, Bu Sri Roso tuh kakak aku paling besar. Iya. Ya, jadi dia tuh lah marahin kau ini, nggak balik-balik. Karena nyari iwak. Adiknya nyari iwak. Berapa bersaudara sih Pak? Kita berlapan, saya nomor 6. Nomor 6. Jadi hampir bungsu sebenarnya. Hampir bungsu. Hampir bungsu ya. Jadi Omi itu yang paling bungsu. Omi paling bungsu perempuan. Perempuan. Iya. Ya. Pak Budi, oke. Apa sih kenangan yang paling mendalam tentang Palembang? Pak Budi ini kan rajin yang ngumpulin teman-teman di Palembang. SMP di SMP Negeri 1, SMA di Saverius ya. Rajinian Pak Budi ini ngumpul ke kawan-kawan. Ngapo Pak? Jadi saya melihatnya dari kehidupan pribadi saya dulu, bahwa kalau kita rutin bekerja
itu kan ya pening malah ya gitu. Stres ya? Hiburannya itu tuh kawan, ya. Nah, kok aku dari Jakarta di Kagama aku Iya, pengurus ya. pengurus Kagama juga. Jadi wakilnya Pak Ganjar Iya. aku. Terus di IKASA aku dulu wakilnya Yuk Tini. Iya. Sekarang pelindung di situ. SMP 1 aku galak ketemu Pak Joko. Pak Joko mantan asisten tuh ya. Iya, iya. Jadi kita saling komunikasi. Jadi ini juga bisa menjadi contoh ya bahwa pertemanan itu bisa membuat menghilangkan stres kita. Nah, oleh karenanya aku sering balik ke sini gitu ya. Kadang-kadang ketemu Saperius, kadang-kadang ketemu SMP 1, kawan-kawan aku dulu zaman-zaman dulu. Nah, cuman dia tuh kan wong gerot galau. Dulu Aku ini dia. anak jalanan kan. Sekarang gak balik ya Pak ya? Nggak ada juga, Nggak ada sama juga. baik. Oke, Pak Budi, sekarang saya mau bikin semacam games Ya, untuk Pak ya. Budi ya, supaya pembicaraan kita nih lebih menarik lagi gitu ya. Saya akan minta Pak Budi untuk memilih, Ya. tidak usah dijelaskan Ya, ya, ya. mengapa menjawab pertanyaan Ya, ya, tersebut. ya. Tunggu Pak, saya juga lagi mikir. Oke, seneng naik pesawat atau LRT? Oh, naik LRT. Pesawat kan mahal. Nggak usah dijawab. Oke. Seneng tempoyak apa steak? Oh, jelas tempoyak. Tempoyak ya? Steak tuh wong modern, kita kan wong kuno. Lemak jadi wong dusun Pak ya? Ya, maksud. Memang kalau tempoyak ya, makan nasi 2 piring nggak terasa. Nggak terasa. Oke, apalagi makan nasi pakai durian mentah Pak Budi pernah? Waduh, itulah ya cocok-cocok tuh ya. Iya, cocok-cocok Ya. pakai sambal tiga. Oh, maknya. Pak Budi ini casingnya be Jawa, tapi sebenarnya Sumsel nian. Memang nian, Memang nian. Oke. Kemudian NKRI atau maksud saya gini, enak jadi orang Indonesia, sebenarnya udah tahu jawabannya. Enak jadi orang Indonesia atau enak jadi orang Amerika? Oh, Indonesia lah, aku tuh Indonesia banget ya. Aku di Jelasin. Amerika mungkin bisa stres ya. Aku Pak Indonesia kan tuh maju. maju, tapi kan kita tuh bayangin ya, kita negara kepulauan. Mbak Weni belum pernah ke seluruh Indonesia ya. Belum Pak. Saya Iya. sudah ke seluruh Indonesia, ya, termasuk kemarin ke Enggano. Jadi budaya kita tuh luar biasa. Makanan juga lemak-lemak, Iya. ya. Kalau Enggano tuh apa Pak makanannya? Ya macam-macam. Kalau di Palembang tempoyak, Iya. namanya. Kalau di Sulawesi Utara ikan bakarnya, Ikan, gitu ya. ya. Kalau di Makassar apa namanya? Ikan juga kan? Ikan, tapi dia tuh ada apa namanya palu butung. Palu butung Nah, ya. Aceh kemarin ngopi aku. Oh, lemaknya kopinya. Memang. Di Amerika ada kate mah Ndak itu. kate. Dan kita itu keberagaman, ya. Bayangkan ya, wong Aceh sama wong Papua kan lain. Lain. Ya kan? Tapi kita Indonesia satu. Jadi ada kebanggaan. Jadi apalagi kalau aku ke satu tempat, mereka itu mau di timur maupun di Aceh, kebanggaan tentang Indonesia luar biasa. Aku 2 minggu yang lalu ke Aceh. Saya ke 4 kota. Banda Aceh, ke Lok Semawe, ke Langsa, sama ke Bandar Maria. Mereka tuh Indonesia banget, bangga dengan sebagai orang Indonesia. Makanya aku minum kopi gayo, ya, diajak makan makanan. Kalau makan sana kan ada agak seperti ya, Melayu. India, Oh, India ya. Banyak rempah-rempah. Rempah-rempah, ya. Nah, sebaliknya kalau ke Papua, ya, Mbak Weni kayak satu waktu datang ke Papua. Saya udah pernah 2 kali. Jayapura. Pernah? 2 kali. Nah, aku 2 kali 3 kali. Di situ bayarin nggak? Ikan yang Iya, katanya. apa ya, ikan Ikan bakar ya, Pak, ya? Iya, ikan sepat, tapi bisa besar. Oh, lemak nian di sana gitu. Nah, artinya keragaman makanan, keragaman budaya, nari juga lain, nyanyi juga lain. Ya. Jadi kita tuh berwarna. Tapi memang ingat, kita harus mempersatukan itu. Indonesia luar biasa. Kita nih berwarna, itu diksi yang bagus nian Pak. Ya, saya pikir
berwarna itulah menjadi kebanggaan kita dan harus kita rawat. Karena salah-salah itu bisa dipecah-pecahin. Betul. Pokoknya wong Jawa, wong Palembang, Wong Palembang. ya, wong Papua atau wong Manado gitu. Kita satu. Dan yang bangga itu ya macam aku pernah ke Miangas. Miangas Pulau Rote itu ya. Miangas itu di pojoknya Manado. Jadi 500 kilo dari Manado, 50 kilometer dari Filipina. Oh, dekatlah ke Filipina jadi. Dekatlah ke Filipina. Tapi yang bangga itu budak-budak kecil itu nyanyi mau bagimu negeri, apa namanya Indonesia Raya, halo halo Bandung, masih bisa dengan fasih. Nah artinya apa? Kita juga punya kemampuan dan upaya merawat yang sudah ada gitu. Nah tinggal jangan mau dipecah belah. Potensinya udah ada, kebanggaan sudah ada, tapi memang mesti dirawat. Mesti dirawat dan ini masih menjadi PR juga ya Pak Ya, ya? ya, Masih menjadi PR ya. kita. Oke, satu lagi, Ya, satu ya. lagi. Lemak lah, minum cendol, apa namanya, beras kencur. Beras kencur ya, beras kencur tuh jamu. Jamu, oh ya tidak sebanding ya sebenarnya dengan Kadang-kadang cendol. sakit perut aku. Oh. Jadi lemahlah cendol. Lemak lah cendol. Bukan berarti Pak Budi nggak cinta jamu ya, tapi kadang sakit perut. Oke. Tapi suka kadang-kadang gitu. Tapi kadang-kadang. kalau cendol tuh kan manis. Iya, iya, iya. Kita kan suka yang manis-manis. Iya, iya. Apalagi ngelihat wajah Ibu Tutut pasti sudah tambah manis. Istri Pak Budi namanya Mbak Tutut, Ya, begitu ya, ya. ya, Oke, Pak Budi, ketika COVID, ya Pak Budi pernah mengalami atau menderita akibat COVID. Ya, ya, Boleh dibilang ini adalah hidup kedua bagi Pak Budi, betul ya Pak ya? Ya. Tapi kemudian kalau saya atau teman-teman media gitu ngelihatnya ya, Pak Budi ini tambah semangat. Ya. Apa Pak pelajaran paling besar diambil dari Jadi situ? ini ya, COVID adalah satu cobaan, bisa terjadi di mana saja dan dalam sakit apapun itu, gitu ya. Message-nya itu adalah ketika saya baru sadar, ya, betapa kecilnya kita tuh bukan apa-apa. Jadi satu kali kita tiada, ya udah kita juga nggak berarti apa-apa. Dan the show must go on, semua tuh jalan gitu loh. Nah karena itu saya memang teringat, saya ini Menteri Perhubungan gitu loh. Saya ini bapaknya dari anak saya dan suaminya istri saya gitu. Itu yang ada di benak itu. Jadi satu kita melihat juga bahwa kita ini semua tuh gak ada apa-apanya di mata Allah ya, kita biasa gitu. Nah oleh karenanya jangan sombong-sombong gitu loh. Nah lalu dengan sakitnya itu ya saya nggak usah ceritanya seperti apa. Saya treatment lah sampai saya bisa jalan, lari dan berkehidupan lebih baik ya. Nah Mbak Weni bayangin dulu saya itu tidak pernah olahraga, sekarang mau olahraga, makannya lebih bagus, sering nyanyi-nyanyi, kadang-kadang ngamen Iya, gitu. Jadi kehidupan itu lebih rileks, tapi terhadap tanggung jawab terhadap negara dan keluarga itu saya upayakan lebih dari itu. Karena pada saat sadar aku tanya sama anak saya kan, kamu mau apa? Gitu. Nah sebelum ini kan mereka tuh pengen bikin kafe. Ya. Saya nggak boleh, ntar lah kalau aku udah selesai menteri baru. Tapi ngomong, oke, setuju. Selama aku sakit aku desain bu. Jadi saya pikir ya sesuatu itu kalau kita bisa memotivasi diri kita, itu tuh mengobati diri kita sendiri. Juga pada saat pertama kali saya sadar kan saya nyatakan di situ bahwa COVID adalah musuh, tapi yakini bahwa kita bisa menghadapi dalam satu wawancara dengan
dokternya udah wong Palembang juga, Iya, dokter iya. Oh, Molidi iya, namanya iya. gitu. Dia WA, padahal aku gak galak tadinya, dia ngomong ya aku ngomong gitu. Mm-mm. Terus satu kali Pak Presiden tuh telepon aku, Mm-mm. Pak Menteri sudah sembuh ya, udah. Mm-mm. Yang penting kamu nggak usah mikirin kerjaan, Mm-mm. makan aja yang banyak gitu. Jadi pesennya itu. Pesannya sederhana, jadi itu sedikit menghibur, nggak ditanyain, kamu nak mudik lah siap-siap loh, enggak, Enggak. tapi makan lah banyak gitu. Jadi saya dibesarkan hatinya. Jadi message yang lain bagi satu orang pimpinan, kita tidak usah memberikan suatu catatan-catatan yang direct, tapi message yang memberikan semangat itu akan lebih penting. Jadi sakit itu memberi arti bagi saya, ya mudah-mudahan lah saya bisa memberi sesuatu lebih baik untuk bangsa ini. Oke, keren. Pak Budi sudah berapa tahun ya bersama Pak Jokowi? Saya dari 2016 jadi 6 tahun. 6 tahun. tahun. Pak Jokowi baru akan berakhir 2024. Ya, ya. Masih 2 tahun lagi. Ya, ya. Dan kita lihat sosmednya Pak Pak Budi ini aktif nian. Ya, Pagi di mana pacak 5 kali sehari posting ya, Ya, nyanyi Ibu Sri Mulyani. Kalau pagi biasanya diawali dengan melaku timik-timik. Ya. Melaku timik-timik itu artinya jalan kecil-kecil aja gitu ya. Nah, Pak, menjadi pembantu presiden, ya kan? Ya. Anda tentu sudah sangat hafal ininya Pak Jokowi. Ya, apa pesan-pesan tidak langsung, apalagi wong Solo, wong Jawa tahulah kalau ngomong kan serba tidak langsung. Apa Pak yang paling Bapak pernah alami ketika menjadi pembantu presiden? Sebenarnya selama 6 memang tahun? kalau dengan Pak Presiden tidak kayak orang Palembang kan meledak-ledak marah-marah gitu. Enggak, tidak. Dari gesturnya aja tahu dia nggak suka kayak gitu. Ya, bahwa beliau ingin pada saat COVID itu kan tiap minggu gitu rapat, detail ngomongnya tuh gitu ya. Yang aku sangat terkejut ya pada saat mudik 2 tahun lalu ya, tahun lalu. Itu tuh nak mudik itu 80 juta Bu. Iya. Ya kan? Baru mulai tahun lalu ya Pak ya? Tahun lalu 80 juta. Iya. Terus dia ngomong, pokoknya tidak ada penghambatan. Nggak kate yang diperiksa gitu. Iya. Udah gitu ini. Iya, Ya kan? Tapi itu adalah satu komitmen kan. Nggak ada kata enggak, apalagi tidak melaksanakannya gitu. Jadi berejo lah gitu. Berejo. 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 Ya, berejo. Macam-macam. Tapi semuanya itu ya, kalau komunikasi kita itu bagus, insya Allah ada jalan. Saya termasuk dekat dengan banyak pemret lah ya. Aku punya komunitas dengan pemret. Sehari-hari aku bisa ngomong apa-apa. Nah, justru keberhasilan mudik itu perintah Pak Jokowi karena komunikasi dengan pemret yang bagus. Betul. Satu kali saya pernah memerintahkan sesuatu dari Cirebon itu jam 12 malam. Aku kumpulkan wartawan.com. Bilang besok akan satu arah. Nah, kalau orang tidak tahu kan satu arah macet semua orang gitu ya. Nah, itulah yang apa yang di stylenya Pak Presiden sampai kita mengeksekusi. Ya paling-paling dia sekali-kali telepon. Kadang-kadang teleponnya agak kontradiksi dari pemikiran kita. Pernah ditelepon gini, Pak Menteri itu pesawat rame nggak gitu? Saya dengan takut-takut ngomong kan, rame Pak. Wah itu bagus katanya. waktu COVID ditanya COVID, gitu ya. malah bagus. Malah bagus. Dan Pak Budi ngomong apa adanya. Ada apa adanya, sambil takut-takut. Sambil takut-takut. Makin banyak. Gitu. Berarti apa? Ekonomi berkembang. Nah makanya COVID itu dengan konsep gas dan rem itu pas banget. Buka tutup ya Dan Pak. Indonesia mungkin number one ya. Iya. Menyelesaikan Menangani ini kan. COVID. Cina belum selesai. Iya. Eropa dengan segala masalah. Jadi dalam membantu Pak Presiden, ya saya berusaha untuk kadang-kala mendengarkan perintahnya, tapi kadang-kadang
melihat gesturnya. Melihat gestur. Gestur aja cukup. Cukup. Ya untuk memberikan sinyal apa yang harus kita kerjakan. Jadi misalkan Pak Jokowi gini aja Pak Budi udah tahu ya. Bedah lah tahu ya. Udah ambil tahu kan. Apa diolah kendak presiden ini. Oke. Ya, ya. Sudah mau Lebaran, Ya. biarpun masih 2 bulan lah taruhlah ya. Ya, Nah ini lebih ini lagi nih, lebih Ya. terbuka lagi nih Pak. ya, ya. Gimana bisa ceritain Ya, persiapannya jadi, secara umum dulu? saya sudah mulai ngomong dengan kami punya balai badan kebijakan transportasi. Dia itu kerjasama lah dengan grupnya Seripo di Jakarta tuh. Oh ya? Iya, pokoknya grup Ya. suatu grup yang besar lah. Ya, gitu ya, oke. Kita mengadakan riset. Ya. Riset itu hampir dipastikan akurat. Seperti juga kalau pilpres. Tahun lalu kan 80 juta. Iya. Tahun ini akan lebih dari 100 juta yang pulang. Jadi bagaimana kita bayangkan bahwa kepadatan itu akan lebih dahsyat, ya. Kegembiraan itu lebih akan ada. Sebaliknya kita harus siap-siap. Nah, tapi saya bukan confident ya, berusaha untuk membesarkan diri, Membesarkan bahwa hati ya. mestinya kita bisa menghadapi itu. Nah, yang kita lakukan sederhana. Semua tuh harus kita lakukan bersama dan kolaborasi. Macam dengan polisi. Aku sehari-hari dengan kakor lantas itu kayak kakak adik, ya. Jadi kadang-kadang aku main sana, kadang di sini. Supaya apa? Kita terbuka dengan apa yang harus kita lakukan dengan Pak Menteri PU. Ubiang kita berdua. Oh, itu wong kita Wong ya gitu. Iya. Wong Palembang juga, Iya, loh. Pernah di Palembang juga. Iya. Jadi kayak malam aku ketemu jam Iya, 9 dia. Jadi komunikasi itu penting, kekompakan itu penting. Gitu. Nah, kalau kita kompak, insya Allah bisa dilaksanakan. Nah, sebenarnya Palembang tidak ada isu kemacetan tidak. Yang akan terjadi kemacetan itu biasanya cuma 3. Satu di Cipali karena jalannya mengecil. Iya. Yang kedua di penyeberangan, ya. Oh. Bakauheni Bakauheni Merak. Merak. Yang ketiga ya pesawat di Ya. kita gitu. Jadi tapi yang paling seru adalah di Cipali. Karena jalannya kecil, wong yang nak balik banyak. Banyak. Nah, itu mesti di manage dengan baik dan komunikasi penting itu. Ya, Oke, jadi Pak Budi ini memang sebenarnya komunikator yang ulung. insya Allah. Karena insya Allah. pandai sekali untuk boleh dibilang juga merangkul semua elemen. Ya, karena aku merasa perlu banyak teman. Perlu banyak untuk teman. menyelesaikan segala masalah. Tadi ada bagus tuh diksinya dari Pak Budi bahwa berkawan itu Adalah satu healing. Jadi kalau orang healingnya pergi ke Eropa, aku kawan. Berkawan, ya. Be. Berkawan. Kadang-kadang kalau di Kagama, aku manggil budak-budak kecil itu Mbak. Dia manggil aku Mas. Iya. Jadi orang Jawa bilang jangkar. Tapi Jangkar. it's okay. It's itu okay. itu bagian dari satu solusi dalam keseimbangan hidup saya gitu. Ya. Iya. Ini di sini ada kawan saya namanya Tony, dia tuh pemusik gitu. Iya. Ya aku aja ngomong gitu ya. Ada lagi anak-anak perhubungan Iya. yang seneng nyanyi, Iya. kumpul di rumahku. Iya lemak nian, tahu mak itu ngelamar dulu ya deh. Ya. Nyanyi juga kita di situ. Kaki kita nyanyi Pak di bawah sedenget Beh. Pak. Pak, ini ada pertanyaan nih masih titipan ruponyo. Bapak inget kan dengan Pak Ishak Meki? Tahu. Ya, Tahu. ya. Kan Pak Ishak Meki sekarang di Komisi 5 ya Pak ya, Iya, untuk kawan aku perbaikan itu. Jalan Tol Kayu Agung. Ya. Nah, gimana nih Pak Ya. ininya? Jadi memang itu salah satu masalah di jalan tol. Kemarin di Komisi 5 dia ngomong juga. Cuman masalah yang harus diketahui oleh masyarakat. Ya. Di wilayah Sumatera Selatan ini, di bawahnya tuh gambut. Iya. Gambut itu tidak sederhana menyelesaikan. Kejadian ini bukan di Palembang aja. Saya ada kejadian di lapangan udara Samarinda. Nah, memang kalau gambut itu, jadi subbase-nya itu harus dikuatkan
besar gitu. Nah ini kan bukan tusinya aku, tusinya Iya. Kementerian PU ya. PU. Cuman memang saya menyadari bahwa itu tidak mudah gitu ya. Jadi kalau kita di pemerintahan di perhubungan itu, kalau kita kerja baik, ya itu memang gawain kau. Iya. Tapi kalau salah ditanyoi terus Iya, gitu loh. mak itulah. Nah, aku Pong Plembang ngajak ngomong, pahamilah itu, Iya. ya, bahwa memang ada tingkat kesulitan yang tinggi. Contoh, ya, kita tuh nak buat semacam jalan tol sampai ke Tanjung Api-Api, mahal, karena itu adalah gambut, sehingga pancangnya mesti dalam. Ini belum terjadi gitu. Kemarin Pak Ishak Maki, oi, ngomong gak dengan Pak Menteri PU? Aku ngomong, ini tidak mudah, not easy, karena ini kerusakan atau ya sedikit salah lah menentukan titik itu. Kalau di situ itu mesti istilah konservasi apa? Slap and pile. Jadi dia tuh tidak bisa meletakkan di sini, jadi pakai pancang dia kayak jembatan. Kalau dia taruh di semuanya, dia menambah berat sendiri, sehingga dia ambles. Oh, Ya, jadi itu yang terjadi. omnya. Jadi kalau dia itu mau selesai, mesti pindah dikit, terus bikin slab on pile. Jadi dia tiap pancang, jadi sepanjang itu mesti jembatannya loh. Nggak baca itu naruh sendiri. Jadi bawahnya tuh lembut kan. Kalau dikasih satu lapis, segini turunnya. Kasih dua lapis, turunnya lebih banyak. Jadi itu faktanya. Tapi Pak Ishak Maki oke. Ketemu aku di Komisi 5 terus. Ya. Oke. Masuk Palembang juga. Masuk Palembang juga. Kemarin juga Pak Edi Santana kan kesini tuh. Kami undang podcast juga Yeah. menyebut nama Bapak Yeah. karena termasuk di Yeah, wilayahnya yeah, Komisi yeah. 5 ya. Oke. Tanjung Carat. Kalau Tanjung Carat tuh Mak ini. Jadi Pak. Jadi cuman sedikit complicated karena pemerintah daerah tidak bisa diberikan kewenangan oleh Kemendagri dan juga oleh DPRD. Jadi ceritanya ini lagi kita upayakan dikoordinasikan dari pusat. Ya, tapi memang ada setback sedikit, tapi kita mulailah anunya gitu. Jadi Kemendagri itu tidak memberikan rekomendasi, terus yang lain ada bylaw yang tidak mungkin dilakukan oleh daerah, sehingga tanahnya udah dikasihin kita dan kita akan jalankan. Insya Allah jalanlah. Mulai bulan tahun. Nah memang agak mundur karena ada persoalan-persoalan hukum yang mesti kita selesain. Ya tentatif mungkin ya September Oktober kita mulai. Oke. Nah, September Oktober mulai ya Pak ya. Pak Budi habis ini mau ngapain sih setelah nggak jadi menteri? nak jual pempek. Soalnya bini aku punya pempek restoran. Apa jual? Mbak Tutut pinter Ya. bikin pempek dan Pak Budi punya restoran pempek. Ya, enggak lah. Aku pengen berteman dengan banyak orang, gitu. Jadi orang masyarakat aja lah. Jadi masyarakat aja. Ya, ya. Kok santai terdengar Pak Budi mau maju di ini sih apa DPR RI atau KT-KT ya? Aku tuh kan banyak kawan di sini. Iya. Dipikir nggak mau jadi DPR. Apa pula jadi DPR? Nah, nyalon ke ibu jadi DPR boleh. Jangan aku, yang lebih muda. Apa dia Pak? Pak Budi terima kasih banyak. Makasih, iya. Sudah bersama kami di sini. Iya. Sehat-sehat terus. Amin, amin. Makasih. Semakin dipercaya oleh Ya, Pak Presiden. ya. Tribun dan Seripo. Seripo top. Terima kasih banyak Pak Budi Oke, sekali Pak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.